Ya, luar biasa Bapak Ibu, kita kembali lagi hari ini, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita berkumpul kembali di acara Retreat Universitas Kristen Maranatha di tahun 2024 dengan tema Spirit of Collaboration. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Pada kemana teman-temannya Bapak Ibu? Iya. Hah? Pada kemana nih? Oke, boleh di WA ya. Kita mau mulai acara kita karena ini gak kalah pentingnya dari yang kemarin. Pasti lebih kece lagi, pasti lebih badai lagi ya Bapak Ibu. Kita akan memulai acara ini. Mungkin kita buka dulu terlebih dahulu dengan doa. Kami mohon kesediaan Kak Rita untuk membuka doa pada pagi hari ini. Kami silakan. Ya baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh satu sukacita bagi kami ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami boleh terbangun menikmati udara segar, dan kami juga bersyukur untuk kebersamaan kami tadi malam hingga sampai dengan pagi hari ini. Di pagi hari ini kami bersama-sama akan melanjutkan sesi-sesi kami. Kiranya Tuhan yang menolong menyertai kami untuk kami juga boleh terus disegarkan, diperlengkapi, dan kami rindu ketika kami nanti kembali ke Bandung. Kami juga memiliki semangat kolaborasi ketika kami bekerja di Universitas Kristen Maranatha. Kami mau menyerahkan sesi kami pada pagi hingga malam hari nanti dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus untuk sesi pagi ini kami berdoa juga untuk Pak Ruli Simanjuntak yang akan membagikan bagi kami bagaimana kami berkolaborasi. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Kak Rita. Ya Bapak Ibu boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, kita berdua ya. Berdua. Ya, cari pasangannya. Ya berpasangan ya, kita cari pasangan, kita ice breaking dulu terlebih dahulu pagi hari ini. Ya, oke, udah dua pasang. Ya, udah, saling berhadap-hadapan ya, saling berhadap-hadapan. Ya, udah saling berhadap-hadapan. Udah, oke. Tantangannya adalah Bapak Ibu nanti akan ada yang ganjil dan yang genap angkanya. Jadi yang di sebelah kanan saya itu adalah yang ganjil. Di sebelah kiri saya itu adalah yang genap. Oke, ganjil, genap. Gimana Bapak Ibu? Ganjil, genap. Oke. Sekarang saling berhadapan-hadapan. Nanti kalau misalkan saya bilang nanti tangannya seperti ini di depan, ya. Tangan kanan di sebelah depan seperti ini, yang di sebelah kiri juga seperti ini. Oke, jangan ini ya, jangan tangkapan dulu. Oke, nanti kalau saya sebutkan angka ganjil, misalkan 1, berarti yang ganjil akan menangkap, yang genap akan menangkap yang ganjil. Ya, misalkan saya sebutkan 3, Bapak Ibu yang genap nangkap yang ganjil. Oke, kalau saya sebutkan 2, yang ganjil menangkap yang genap. Oke ya. Contoh ya. Contoh pertama ya, berpasang-pasangan. Angka 7. Ibu, yang ke depan 1 Bu. Jangan dua-duanya nangkap. Nafsu amat ya. Oke, 1 ya. Jadi kalau saya bilang misalnya 7 tadi, berarti yang genap nangkap yang ganjil. Gitu. Ya, oke. Sekarang angka 2. Dapat? Ada yang dapat? Oke. Oke, ulang. Sekarang angka 8. Ya, lagi ya. Angka 9. Ya, oke ya. Nih, Bapak Ibu, ada yang gini, angka 9.
Itu diusahakan ditangkap ya. Oke. Angka 11. Ini yang mantap Pak Untung ya. Jadi pada lincah ya semua. Bapak Ibu, tadi pagi kita udah senam SKJ ya, terus mah mereh gitu ya. Langsung cepat. Oke, angka 1. Nah. Oke, sekarang mohon konsentrasinya Bapak Ibu, kita tambahin lagi. Jadi sekarang tantangannya adalah pertambahan. Jadi kalau saya bilang 2 ditambah 3 5. Oke ya? Oke ya? 5 ditambah 2. Kenapa 2, 3 tuh? Gitu ya. Hey, ya. Harus cepat ya. 9 ditambah 11. Ayo. Susah. Oke. Oke, sekarang ditambahin lagi tantangannya. Sekarang perkalian sama penambahan, ya. Hei, perhatikan, yuk. 2 dikali 2 ditambah 3 ditambah 2. Gampang ya. Kita ulang ya. 2 dikali 2 ditambah 1. Mantap, dapat ya. Wah, Pak Prit itu dapat gitu ya. Oke, Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk tapi tetap berdiri. Iya dong, belum beres. Sekarang kita bermain kata tono, ya. Jadi kalau saya bilang kata tono, pegang kepalanya atau pegang jidatnya, ya, itu baru boleh. Tapi kalau nggak ada kata tononya, itu nggak boleh ya. Oke, kita mulai ya. Kata tono, angkat tangannya kanan. Kata tono, luruskan tangannya. Ya, sekarang tegak. Hei, siapa yang tegak? Oke, yang tegak hukumannya pencet hidungnya 2 kali. Oke, bulau cuncun, ya, jangan sampai ini ya. Oke. Kata tono, rentangkan tangannya ke kanan. Ya, lepaskan. Hei, bulau cuncun. Ayo Bu, hidungnya yuk, pencet. Iya. Oke, kata tono, angkat tangannya. Kata tono, turunkan tangannya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Hei, hidup. Gak ada kata tono. Hei. Ya, jangan gara-gara ini berdosa ya. Jangan gara-gara trik ini kita berdosa. Ayo, hidungnya mana hidungnya? Yang belum tadi hidungnya. Good. Iya. Oke, kata tono, goyangkan pinggulnya. Iya. Kata tono, tundukkan kepalanya. Ya, lurus ke depan. Pak Heri, ya Pak, hidungnya Pak. Oke, kata tono, luruskan mukanya ke depan. Ya, kata tono, pegang hidung. Kata tono, pegang tangan kiri. Ya, turunkan. Bu Luis. Ya, hidungnya Bu, tolong. Iya, oke, kata tono, kita lompat. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Iya, Bu Kebet, hidungnya Bu. Iya, oke, sekarang kita hilangkan kata tononya. Silakan duduk Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Ya, luar biasa ya. Memang siapa sih si Tono ini? Ada di Maranatha si Tono? Enggak ya? Ya, Bapak Ibu puji Tuhan ya. Kita tadi kita udah olahraga tadi pagi. Kita bersyukur juga ada sebagian yang jalan-jalan pagi itu luar biasa, udaranya di sini segar banget. Kita juga bisa sarapan, mandi dan kembali ke tempat ini itu semua karena tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan sesi. Namun sebelum kita melanjutkan sesi, saya akan mengulang kembali untuk sesi yang kita bawakan kemarin. Jadi ringkasan saja. Yang pertama itu kalau dari Pak Pendeta ya, untuk khotbahnya yang perlu kita pelajari itu adalah
kita harus saling menghargai. Jadi I'm okay, you are okay. Diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4, kutipannya, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri. Good. Dan jangan berfokus pada pengakuan, penghargaan dan penerimaan. Jadi kita harus saling berkolaborasi. Dan dari Pak Orias bilang, buatlah ambisi profesional untuk organisasi, bukan untuk kepentingan sendiri. Dan yang kedua, urusan pekerjaan jangan dibawa ke hati alias baper ya. Dan jangan mau melakukan sesuatu setengah jalan. Kalau kita udah tahu mau melakukan sesuatu di setengah jalan, itu mending kita nggak lakukan ya. Itu kalau kata Pak Orias. Selanjutnya kata Pak Orias, bekerja sama karena kita berbeda. Jadi nggak apa-apa, karena memang kita berbeda di sini semua, makanya kita diajak bekerja sama. Lalu Pak Orias menghimbau kita untuk menjaga nama baik organisasi kita, Universitas Kristen Maranatha. Lalu dari Pak Arief mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, ya Bapak Ibu. Dan melayani sama dengan mewarnai. Ada waktunya, ada kesempatan, Bapak Ibu. Dan juga kita dihimbau Pak Arief untuk tulus untuk Tuhan, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan kalian banyak, dan juga bergandengan tangan, jangan gampang kecewa. Kalau dari Prof. Ilik kita kobarkan lagi semangat program AIS dari Prof. Ilik, yaitu Inisiatif Collaboration dan Excellence. Itu di tahun 2020. Bapak Ibu nanti kalau mau mendapatkan makalahnya bisa minta ke Saud, nanti Saud share. Lalu berkolaborasi internal eksternal untuk mencapai level lebih tinggi, ya Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa beralasan kurang SDM menjadi hambatan, ya. Jadi terkadang itu memang bukan jawaban gitu kalau kita tambah SDM. Terkadang itu bukan jawaban, tapi kadang mungkin itu jawaban. Oke, lalu dari penambahan dari Pak Orias, konflik itu nggak apa-apa sih kata Pak Orias. Jangan dihindari, ambil keputusan. Kalau memang ada mau diambil keputusan, jangan takut. Terus dari Prof. Arief tambahannya, siapkan waktu bukan sisakan waktu. Jadi kita menyiapkan waktu kita bukan menyisakan waktu kita. Lalu dari Prof. Ilik, AIS harus dikencangkan kembali, bukan untuk pekerjaan kita saja, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita masuk ke sesi yang keren abis, yang kece abis. Kita akan memanggilkan salah satu pembicara kita, narasumber kita hari ini. Dan sebelum kita panggilkan, memang kalau dengan tema ini bersama akan semakin kuat. Ini tema yang luar biasa karena memang dari sesi pertama kita sudah mencanangkan untuk selalu berkolaborasi. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Bapak Insinyur Ulis Ruli Simanjuntak MNSC. Bapak Ruli mempunyai 1 istri dan 2 orang anak. Sekarang beribadah di GKI Cinere, Depok. Pendidikan lulusan ITB dan juga Melbourne University. Pekerjaan dan pelayanan beliau adalah freelance konsultan, profesional dan pasutri. Dan moto yang terkeren dari Pak Ruli adalah pekerjaan adalah pelayanan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mari langsung kita sambut dengan meriah Pak Ruli Simanjuntak. Silakan. Iya, bawa senjata. Silakan. Ya, langsung saja Pak Ruli, pemaparan kita pada pagi hari ini. Ya. Boleh saya geser sedikit? Boleh, boleh. Pakai tongkat. Oh. Ya, ini langsung kita laksanakan spirit collaboration Bapak Ibu. Ya. Oke. Selamat pagi, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kalau dengar Maranatha ini, penyertas ini, rasanya melekati hati. Saya sejak lama waktu masih di Ciamplas, ya, perguruan tinggi ini sudah ada dan saya sering sekali datang dan kadang-kadang diajak sama pendeta Ibu Dorothy Marx untuk pelayanan di kampus.
Dan saya ingat rasanya sih juga beberapa kali ya dengan Kak Ewa di sini ya. Hari ini saya membawa istri saya. Istri saya ada di pojok sana. Tadi dikatakan ya saya punya istri satu ya. Boleh dicek ya. Dan saya punya anak dua, satu pria. Dia sekarang bekerja di universitas seperti bapak dan ibu, yaitu sebagai researcher di England, di University of University of Newcastle sebagai researcher. Dia tamatan dari Amerika, PhD, tapi bekerja di Newcastle sebagai researcher. Dan yang kedua adalah seorang wanita, dia tamatan dari PhD dari Inggris dan dia bekerja sekarang di Scotland sebagai lecturer, pengajar di St Andrews University. Jadi anak-anak kami ini dua-duanya bekerja di universitas. Karena kenapa? Hati saya dari dulu sampai hari ini ada di universitas. Setiap kali saya berkunjung ke daerah, termasuk ke luar negeri, saya biasa untuk mengunjungi universitas. Meskipun nggak ada anak saya, nggak ada teman saya. Hampir kalau saya ke luar negeri, ke negara manapun, saya ke Swedia, saya mampir ke Uppsala University, ke Amerika juga saya mampir ke university. Karena universitas itu adalah tempat untuk lahirnya para pemimpin bangsa. Seluruh dunia, pemimpin bangsa itu adalah jebolan universitas. Universitas merupakan tempat yang sangat strategis. Berbahagialah Bapak Ibu yang bekerja di universitas. You are in the right place. Yang sangat mempengaruhi jangka panjang dan strategis buat bangsa ini. Sejak mahasiswa, saya juga mahasiswa di ITB dan saya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi dari seorang misionari Pendeta Dr. Ibu Dorothy Marx yang sudah almarhum. Dan ketika saya mahasiswa, saya dibina oleh dia. Diajarin PA, diajarin berdoa dan sebagainya. Sehingga saya punya beban untuk pelayanan mahasiswa. Ketika saya sekolah di Melbourne University di Australia, Tuhan membukakan kesempatan saya melayani postgraduate student, mahasiswa yang pasca sarjana yang berasal dari India, Bangladesh, Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Waktu itu baru dimulai. Puji Tuhan, pelayanan itu berlangsung dan banyak sekali orang-orang yang studi dari luar negeri ke Australia dan menyenangkan bagi Kristus dan mereka pulang ke kampungnya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian saya bekerja di PLN bertahun-tahun, 30 sekian tahun sampai pensiun. Kemudian setelah pensiun jadi pejabat, saya masuk ke perusahaan swasta namanya Medco Power. Kalau boleh dengar, saya masuk sebagai advisor sana. Dan setelah saya pensiun dari PLN, saya mulai pelayanan di profesional, melayani orang-orang karyawan atau pegawai di berbagai perusahaan di seluruh Indonesia. Seperti hari ini juga, saya biasa melayani di Dirjen Pajak, di Bappenas, di kantor swasta, di UPH, di UKI, di karyawan-karyawan yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, bahwa saya bersyukur hari ini bisa
membeberkan tentang topik dia adalah bersama kita menjadi kuat. Seperti itu. Next please. Lanjut. Saudara-saudara yang kasih, kita baru saja melewati krisis yang sangat serius, yaitu pandemi COVID. Pandemi COVID ini termasuk yang jarang sekali terjadi dalam hidup. Saya kira semua saudara yang mengalami sekarang ini tidak akan mengalami lagi dua kali. Dan ada banyak orang yang tidak mengalami, karena ini bisa 100 tahun sekali. Pandemi ini begitu ganas, sampai membuat banyak orang wafat. Termasuk kakak kandung saya wafat ketika pandemi. Pendeta saya di GKI Cinere, Pendeta Gladys, ketika kena virus. Anak buah saya di PLN yang lebih muda dari saya, pejabat, meninggal karena virus. Tetangga kami meninggal karena COVID. Banyak sekali dan sangat membuat ketakutan pada waktu itu. Saya dengan istri saya itu termasuk yang sangat ketakutan. Jadi kami selama 2 tahun gak keluar rumah. Dibayangkan. Kalaupun ada orang yang berkunjung, berkunjungnya dari luar pagar kami. Gak pernah rumah itu dimasukin 2 tahun. Dan kami merasa sebagai, maaf dibilang lansia yang sudah umur lanjut usia di atas 65 tahun, itu sangat rentan. Kami merasa tidak kuat kalau sendiri. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan, Indonesia termasuk negara yang berhasil melewati krisis dengan baik. Kenapa teman? Karena kerjasama dari semua aspek terjadi di Indonesia. Ada banyak negara di dunia yang gagal mengatasi COVID. Banyak sekali korbannya dan sampai hari ini masih bermasalah. Apakah masalah ekonominya bangkrut? Apakah orangnya juga masih ada yang long COVID? Ada banyak negara yang bingung menghadapinya. Tapi bersyukur bahwa Indonesia bisa mengatasinya karena ada kolaborasi yang kuat di Indonesia. Kita bersyukur bahwa di Indonesia itu ada semangat gotong royong. Itu kelihatan sekali ketika mengalami COVID. Dan saya sebagai ketua RT, saya ketua RT begitu sibuknya setiap hari karena ada orang yang harus rumahnya diisolasi dan sebagainya, dan membawa orang supaya tertib hidupnya. Karena kalau tanpa kolaborasi yang kuat, tidak mungkin kita menghadapi COVID yang begitu ganas. Terbukti Indonesia mempunyai semangat kolaborasi yang tinggi, gotong royong yang tinggi, bisa mengatasi COVID yang begitu ganas dan melewatinya dengan baik. Bukan karena hanya menterinya atau presidennya, tapi rakyatnya yang disiplin mengikutinya. Anda lihat gak kan, mengikutinya sangat disiplin, sangat menghormati satu yang lain. Di gereja juga pakai ini semua mengikuti. Mula-mula banyak yang memberontak, tapi lama-lama orang menyadari betapa bangsa ini belajar berkolaborasi dan mampu mengatasi krisis dengan baik. Tapi setelah itu, setelah selesai COVID, kirain udah selesai, ternyata langsung datang perang, ya kan? Perang yang ada di mana? Di Eropa. Dan lanjut lagi dengan ada pertengkaran lagi di Timur Tengah. Dan itu berpengaruh pada ekonomi, politik, sosial kita saat ini. Kalau saudara mau ngecek harga, karena hampir setiap hari saya belanja,
harga beras sudah naik tinggi. Betul Bu ya? Harga-harga sudah naik tinggi. Ada banyak pengangguran yang terjadi, terutama di Jawa Barat ini. Ada banyak pabrik tekstil, pabrik sepatu sudah bangkrut. Pengangguran bertambah signifikan, lebih dari 20 juta. Situasi sosial sekarang sudah meresahkan dengan adanya pinjol, ada judi online dan sebagainya. Banyak sekali yang dihadapi pasca Covid. Sementara pemerintah yang lama sudah mulai menyerahkan kepada pemerintah baru adanya transisi pemerintahan yang tidak mudah. Tentunya kita berharap transisi ini berlangsung dengan aman dan lancar tanggal 20 Oktober 2020. Tapi saudara, kita nggak bisa mengharapkan dari langit begitu saja. Tanpa semangat kolaborasi kerjasama dari bangsa ini saling pengertian, kalau bangsa ini sudah bisa menghadapi Covid yang begitu ganas, saya berdoa dan mengajak saudara untuk menghadapi transisi kepemimpinan ini di tahun ini dengan kolaborasi, bukan dengan keributan, bukan dengan pemberontakan, bukan dengan segala pertikaian. Dibutuhkan sekali oleh kita orang Kristen, saudara dan saya, khususnya di universitas, untuk bisa menanyakan dengan pertanyaan, bagaimana kita melakukan pelayanan dan pekerjaan kita dengan kita bisa bersama semakin kuat, seperti halnya kita menghadapi krisis Covid. Sekarang juga kita menghadapi tantangan yang sangat berat dengan adanya pengangguran, dengan adanya harga yang naik, dengan adanya gangguan keamanan yang bisa terjadi dengan transisi. Bagaimana kita bisa ke depan ini kerjasama di tengah-tengah krisis yang terjadi ini? Mungkin saudara merasa, saya aman-aman aja, nggak ada krisis, ya, gaji jalan terus, ya kan? Kita bisa retret dengan tenang, ya kan? Tapi saudara, jangan kita lengah, kita harus waspada. Yang kita hadapi ke depan bukan suatu hal yang mudah. Seperti halnya menghadapi pandemi yang dengan kolaborasi, kita juga harus menghadapi sampai akhir tahun ini dengan kolaborasi yang penuh, kerjasama. Saya mau mengajak ada bagaimana secara Alkitab kita belajar ajaran firman Tuhan, kita bisa bekerja sama supaya kita kuat. Seperti halnya kita menghadapi krisis Covid dan juga krisis perang, bagaimana kita bisa kuat dengan bekerja sama. Lanjut. Nah, ada 3 firman Tuhan ya, yang saya menjadi dasar bagi saya, yang saya guguli. Yang pertama, next please. Mari kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Boleh tolong dibacakan, bro? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang
yang merayap di bumi. Terima kasih. Perhatikan saudara, dalam ayat Alkitab ini dikatakan Allah itu sebagai Tritunggal, jamak. Kita dikatakan, kita. Marilah kita menciptakan. Kita artinya jamak, lebih daripada satu. Allah yang adalah Tritunggal dalam kesatuan, kebersamaan, menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Bukan manusia sendiri, tetapi Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia, serupa dengan Dia. Allah adalah Allah yang berkarya. Dia bekerja. Allah menciptakan, Allah memelihara alam semesta. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia menyelamatkan dunia. Dan ketika Yesus Kristus kembali ke surga, Roh Kudus hadir ke dunia, diutus ke dalam diri orang percaya. Allah Tritunggal adalah Allah yang bekerja dan berkarya. Dia menciptakan manusia juga seperti Dia, sekarakter dengan Dia. Karakter utama Allah adalah bekerja dan berkarya. Jadi kalau saudara dan saya bekerja, itu adalah suatu hal yang ilahi, yang mulia. Bekerja bukan kutuk. Ada banyak orang bekerja mengeluh. Ada banyak orang bekerja merasa berbeban, karena dia gak ngerti bahwa kerja itu adalah sesuatu yang ilahi. Allah bekerja, dan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Jadi makhluk sosial yang bekerja, berkarya. Ada banyak ajaran di dunia, agama, filsafat, yang mengajarkan bahwa yang berkuasa di alam semesta ini adalah penguasa yang tinggal di kayangan, yang tidak bekerja. Makanya ada pengikut-pengikutnya yang cari tempat bertapa supaya dia tidak bekerja. Dia ingin menyerupai seperti penguasanya yang tidak bekerja. Maka dia ke atas gunung, dia ke pulau, menyepi, supaya dia tidak bekerja. Karena dia tidak bekerja itu adalah sesuatu yang mulia. Berbeda sekali. Di dalam Alkitab, Allah adalah Allah yang bekerja. Bahkan Dia bukan bekerja sendirian, Dia bekerja sama. Allah itu Allah yang bekerja dan bekerja sama. Dan Dia menciptakan manusia yang segambar dengan Dia, yaitu manusia yang bekerja dan bekerja sama. Jelas ya? Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan Allah katakan, manusia, perempuan dan laki, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Manusia disuruh berkembang biak, beranak cucu, dan bertambah banyak. Karena dengan bertambah banyak, jumlahnya makin banyak, dia makin kuat. Dan kalau dia bertambah banyak, bukan hanya banyaknya, tetapi berkualitas. Yaitu disuruh apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, dan kuasailah alam semesta. Artinya saudara dan saya sebagai manusia diminta untuk mempelajari ilmu, pengetahuan, keterampilan yang bisa memajukan peradaban dunia. Peradaban dunia. Allah ingin saudara dan saya terus bertambah, berkembang dalam pengetahuan, keterampilan, dan semua yang ada di dunia yang Tuhan kasih ini,
untuk memajukan peradaban manusia di dunia ini. Termasuk UKM, termasuk saudara yang sebagai pegawai, karyawan, dosen dan semuanya yang bekerja ini. Sadarilah Tuhan ingin saudara tambah banyak, tambah besar, tambah berkembang. Tahun 70-an saya beberapa kali datang ke UKM. UKM itu perguruan tinggi kecil, masih kecil, tempatnya juga masih kecil. Saya sering ke Ciamplas, masih kecil. Tapi ketika sudah 50 tahun seperti sekarang, saya lihat sudah diterusan pastor besar sekali. Mahasiswanya tambah banyak, dosennya tambah banyak, karyawannya tambah banyak. Yes, memang Tuhan ingin saudara tambah banyak, tambah berkembang, tambah menjangkau orang mahasiswa yang lebih banyak, dalam rangka untuk memajukan peradaban manusia di Indonesia lewat pengetahuan, lewat keterampilan, lewat soft skill. Allah ingin makin banyak dan makin berkembang, UKM makin kuat. Dan itulah yang Tuhan mau. Next. Yang kedua, bacaan dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Tolong lagi. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya tetap. Yang seorang saya ulangi. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang raja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Terima kasih. Saya kesini bawa sapu lidi ya. Saya mau tunjukkan apa yang pengkhotbah katakan. Ya. Dikatakan kalau ada satu lembar atau satu lidi ini, ya, perhatikan satu lidi atau satu benang. Ini kalau dia sendirian gini mudah dipatahkan. Mudah sekali dipatahkan. Ya. Dia nggak kuat kalau sendiri. Coba kalau saya coba dua. Kalau dua, kata firman Tuhan bilang, dua lebih baik daripada sendiri. Dia akan lebih kuat. Karena kalau satu mudah diputuskan, kalau dua palingnya lebih kuat ya, ya enggak? Apalagi kalau 3, tali 3 tidak mudah diputuskan. Makin banyak dia akan makin kuat. Apalagi kalau dia diikat. Sudah banyak dan diikat seperti ini. Maka kalau dia sudah banyak dan diikat, coba saudara putuskan kalau bisa. Gak bisa saudara, saya gak bisa putuskan ini. Keras sekali, kuat sekali. Firman Tuhan itu bilang seperti itu. Jadilah seperti sapu lidi ini. Yang gampang ini ya. Jangan jadi lidi sendirian. Anda akan mudah patah, gak akan kuat hidup ini sendiri. Memang desainnya Tuhan sejak awal. Kita bukan didesain untuk hidup sendirian. Kita hidup dalam komunitas.
kita hidup sebagai makhluk sosial. Berdua memang lebih kuat, bisa saling memanaskan, tapi lebih baik lagi kalau beliau bertiga. Tiga lebih susah diputuskan, saudara. Tiga ini pasti lebih susah diputuskan, apalagi lebih daripada tiga. Dan lebih daripada tiga, diikat pula. Ada pengikatnya. Inilah yang dikatakan oleh ilmu manajemen. Kalau ada lebih dari satu orang, dia bekerja sama, akan ada efek sinergi. Firman Tuhan juga bilang, kalau satu bisa mengalahkan 1000, dua mengalahkan berapa? Kalau satu mengalahkan 1000, dua bisa mengalahkan berapa? Bukan 2000, 10.000, kata firman Tuhan. Jadi kalau saudara dengan satu yang lain bersinergi, saling tolong menolong, bantu membantu, tidak berarti satu mengalahkan 1000, dua jadi 2000. No. 1.000, dua menjadi berlipat kali ganda, 10.000. Coba saudara kalau ini satu sendirian, terus saya pakai untuk ngebersihin kotoran nih. Coba nggak ada, coba saya praktekkan ya. Susah bener nih kan ya. Cuma satu biji mau bersihnya aja susah bener ya. Oh, nggak bisa. Karena dia sendirian. Kalau dia dua, tiga, lumayan ada efeknya lebih baik. Tapi kalau udah lebih banyak seperti saudara ini dan diikat suatu, ini efektif sekali membersihkan sesuatu. Betul ya saudara ya? Itu namanya bekerja sama. Alkitab memberikan contoh yang jelas sekali. Jangan sekali-sekali Anda mau berjuang sendirian hidup ini. Sejak awal menciptakan manusia, saudara diciptakan untuk bekerja sama dengan orang lain. Pengkhotbah mengatakan, kalau Anda sendiri, kasihan deh kamu. Kalau lagi susah, sendirian aja, nggak bisa sharing, nggak bisa dihibur, nggak bisa didoakan. Itulah artinya kita bodoh sendiri. Berbahagialah kalau Anda punya teman dekat di kantor, di gereja, di rumah. Kalau kita menghadapi sesuatu, ada yang kita bisa ceritakan. Berbahagialah katanya. Kalau kamu itu kasihan kalau orang sendiri, ya. Kalau dia jatuh nggak ada yang nolongin, kasihan deh kamu, katanya gitu ya. Kalau orang berjuang sendiri. Saudara-saudara, Alkitab juga menyatakan, kalau orang berdua, dia bisa saling memanaskan. Saya tadi malam tidur sekamar sama istri saya berdua. Kalau tidur sendiri biasanya keeng. Apa orang Sunda bilangnya? Keeng gitu ya. Dingin, udah dingin tambah dingin pula ya. Tapi kalau ada istri saya, bisa ngobrol-ngobrol. Berdua bisa saling memanaskan. Artinya apa? Memberi semangat satu dengan lain. Kalau ada teman kita yang letoy, udah mulai berpikir, aduh susah nih kerja dan sebagainya, aduh nih banyak mahasiswa yang bebal nih gitu ya, mengeluh, coba ketemu sama yang lain, maka bisa ada yang mengatakan, ayo bro, ayo sis, kita kerja lagi terus ini, masih belum kelar nih, ayo. Gitu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita di pokok ini, jangan Anda sendirian. Kasihan kalau Anda jatuh tidak ada yang menolong. Tapi kalau Anda berdua atau lebih, Anda bisa saling menolong. Itulah artinya kerjasama. Termasuk kalau saudara berdua atau lebih, yang satu itu semangatnya jatuh,
yang satu bisa menyemangati, memberikan, lanjutkan perjuangan. Yuk, tugas belum selesai bro, sis, gitu. Belum selesai. Ayo Pak, ayo kita lanjutkan. Ada yang menyemangati. Jadi hidup dalam bekerja sama itu dengan orang lain. Kalau kita jatuh, ada yang nolong. Kalau kita letoy atau kurang semangat, ada yang nyemangati. Atau ada orang lain yang kurang semangat, saudara bisa nyemangati. Atau saudara yang lihat ada saudara yang lain lagi sulit, kita bantu. Itulah namanya spirit of collaboration. Dari Pengkhotbah pasal 5. Bekerja sama memiliki efek sinergi. Bahkan firman Tuhan mengatakan, satu mengalahkan 1000, dua bukan mengalahkan 2000, tapi 10.000. Artinya apa? Berlipat ganda kalau Anda bekerja sama dengan erat. Kalau Anda bekerja sama dengan kompak atau erat, efeknya berlipat. Saya ulangi, kalau Anda bekerja sama dengan erat atau kompak, dampaknya berlipat. Itulah namanya efek sinergi. Next. Yang ketiga, kalau lagi bro, Matius 18 ayat 19-20. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Makasih. Perhatikan saudara, perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara berdoa sendiri, Tuhan bisa menjawab saudara. Tuhan bisa memberkati saudara. Tapi kalau saudara berdua atau bertiga berkumpul di dalam nama Yesus, ada berkat korporat. Ada berkat korporat kalau kata Watchman. Allah akan memberkati pribadi, lepas pribadi kalau dia berdoa. Tetapi ada waktunya kalau saudara berdoa sepakat dengan orang lain. Ada 2 atau 3 di dalam nama Yesus. Allah memberkati lebih dengan berkat yang korporat secara keseluruhan. Saya sering mengalami hal ini. Saya ceritakan ini apa nih, saksian kami ya. Saya dengan istri saya tuh, ya kalau saya waktu teduh, dia waktu teduh sendiri. Saya berdua sendiri, dia berdua sendiri juga ada setiap hari gitu kan. Tapi setiap hari kami punya namanya persekutuan keluarga. Berdua. Sejak menikah tahun 1984 sampai 2024, udah 40 tahun ini ya. Kami berdua selalu berdoa berdua. Kenapa? Kami pegang berdua. Kalau 2 atau 3 orang sepakat itu membuat saudara kuat. Kalau sepakat di dalam Tuhan, apa yang pergumulan saudara atau pergumulan orang lain, Tuhan punya berkat yang spesial. Suatu kali ada teman kami di gereja Baptis Kebayoran. Dia sakit sudah hampir 3 bulan. Gak tahu dibolak balik ya. Dia kerja di lembaga penelitian. Akhirnya gak bisa ke kantor. Istri saya sama saya bilang, kalau gitu kita kunjungi. Rumahnya di Citayam. Saya dari Cinere ke Citayam, rumahnya jauh. Kami berdua datang. Saya dengan istri saya, apa sih hidup saya ini? Saya nggak punya karunia yang mujizat yang aneh-aneh, nggak punya. Saya nggak punya. Biasa saja sebagai orang Kristen ini.
Ya waktu penuh baca Alkitab, doa tiap hari ya, seperti persekutuan, gereja, ibadah. Tapi suatu kali kami datang ke rumah saudara kami dan kami sepakat berdua, dan kami bilang sama saudara kami itu yang dari gereja Umat Square, kami datang ke sini mau berdoa karena kami dengar Anda sudah 3 bulan Anda gak sembuh dan gak ke kantor lagi, dan kami sungguh berberat hati karena teman sekantor, teman satu gereja. Kami berdoa dalam nama Yesus, sepakat minta Tuhan, tolong Tuhan. Matius 26 18 ayat 19-20. Tuhan, Kau janjikan kalau dua orang sepakat di dunia ini. Tuhan, tolong saudara kami yang sakit sudah lama ini tidak bisa kerja 3 bulan. Kami pulang, besok paginya istrinya sudah kasih tahu, Pak Ruli, suami saya sudah sembuh dan bisa ke kantor. Saya dengan istri saya juga kaget. Oh, karena Tuhan gak main-main, saudara. Ini Tuhan Yesus yang katakan, 2 orang sepakat di dunia ini, kalau dia berdoa, Tuhan akan kabulkan. Betapa kalau saudara suami istri di rumah sepakat, Tuhan sangat berkenan. Tuhan sangat berkenan, saudara. Kalau saudara hidup suami istri itu tidak berantem, tidak cekcok, dan sepakat, dia sangat berkenan. Dia katakan, aku akan mengabulkan. Ada banyak lagi doa kami yang terakhir. Anak saya sekolah di Amerika jauh, di Penn State. Putri kami sekolahnya di Inggris, jauhan. Papa mamanya di Cinere, Depok. Jauh. Kami sepakat berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Kami rindu bahwa kami gak bisa mengunjungi anak kami, satu di Amerika jauh, satu di Inggris. Tuhan tolonglah supaya pria itu kalau tamat dia PhD, dia bisa bekerja di UK atau di Inggris. Kami sepakat dan kami Zoom meeting ya. Kami Zoom meeting dengan istri saya, dengan anak perempuan. Tuhan, kami klaim ini Tuhan, Matius 18. Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami sepakat meminta ini pergumulan kami Tuhan, supaya anak saya bisa bekerja di UK dekat dengan penduduk saya. Ajaib, saudara, ajaib. Tuhan menjawab anak saya itu tamat PhD dari Amerika, baru tamat. Biasanya tidak gampang mencari sebagai researcher di universitas. Dia lihat, dia lamar, ada di kota Newcastle yang tidak jauh dari tempat putri kami. Wow, betul-betul Tuhan itu mengerti pergumulan kami dan Tuhan menjawab kesepakatan yang ada. Saudara-saudara yang kasih, Tuhan Yesus gak main-main saudara dengan hati. Memang saudara bisa berdoa sendiri, tapi Tuhan bilang kita perlu sepakat, dan memang Tuhan ingin dan rindu melihat ada orang Kristen yang sepakat di dunia ini, bekerja sepakat, melayani sepakat, di dalam kerja, di dalam keluarga sepakat. Dia berkenan memberkati dengan berkat korporat, bukan hanya pribadi masing-masing. Semoga ini saudara tangkap ya, berdoa. Next please. Sebagai penerapan, saya ingat pembimbing saya, pendeta Dr. Dorothy Marks, Irene Marks, ya. Dia bilang, ya, dia katakan kepada saya, Ruli, jangan kamu nanti kalau kamu bekerja atau kamu berkeluarga, jangan titiriri istilahnya. Saya nggak akan lupa seumur hidup saya. Titiriri apa artinya? Mati-matian hidup sendiri-sendiri. Mati-matian hidup untuk dirinya sendiri.
itu orang ditiri. Kasihan orang seperti itu. Saya nggak akan lupa dia kerja. Bekerjalah dengan semua jenis orang dan profesi. Selama hidup saya sudah bekerja puluhan tahun di swasta dan negeri dan sekarang sebagai konsultan. Modal saya adalah selalu bekerja sama dengan berbagai bidang profesi orang. Saudara-saudara, saya mau tekankan di siang hari ini, pagi hari ini ya. Allah itu tidak pernah membuat hierarki daripada profesi. Semua profesi itu berkenan kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia bekerja, dia bekerja. Dan pekerjaan itu tidak ada hierarkinya. Ini pekerjaan yang bergengsi kayak dokter. Atau dulu kan orang pikir gitu, dokter paling bergengsi kan. Yang lebih bergengsi lagi dari dokter ada lagi, tahu nggak? Tahu nggak Pak? Pendetaan, dekat surga pendetaan ya. Lebih dekat lagi, kalau lebih dekat surga lagi misionari seperti Rasul Paulus. Maka saya dulu waktu pas tamat ITB, saya bilang Tuhan, saya mau keluar aja dari ITB, nggak ada gunanya saya insinyur. Lebih baik saya memberitakan Injil ke seluruh dunia seperti Rasul Paulus. Karena saya merasa bahwa profesi yang paling bergengsi di dunia adalah misionari. Sampai hari ini banyak orang Kristen berpikir bahwa yang paling hebat itu misionari. Yang paling profesi paling gak enak didengar apa? Yang paling dibenci sama masyarakat apa? Profesi apa? Tukang parkir. Ya? Tukang parkir. Tukang parkir. Oh, ada lagu yang paling gak enak tukang parkir masih kalau habis dikasih dia bilang terima kasih bos. Ya kan? Jarang. Yang paling dibenci sama orang di dunia adalah profesi politikus. Dibenci sama manusia di dunia. Di seluruh dunia orang paling benci sama politisi, ya. Dimarah-marahin tiap hari ya. Coba aja lihat di medsos itu kan, politisi. Ya. Nanti kalau yang dekat-dekat surga itu adalah guru, ya kan? Guru, dokter, ya kan? Dosen, pendeta, dan misionari. Yang dibenci juga mungkin orang lawyer ya. Ya kan? Orang lihat lawyer gitu. Terus kata orang ada bidang yang sebetulnya profesinya kalaupun ada juga nggak apa-apa ya. Tapi jangan sembarang. Saya ketua RT ya di tempat itu tukang sampah sangat berjasa buat perumahan kami. Tukang sampah saudara. Kalau nggak ada dia, hancur perumahan kami itu bau busuk. Dia orang yang sangat saya hormati. Ada tukang sapu yang memberesin di halaman di komplek kami. Ada banyak orang leceh terhadap bidang-bidang tertentu. Mungkin kalau di universitas bidangnya apa, dia ngurus administrasi aja, cuekin aja dulu, jangan sembarangan. Anak saya jadi dosen di sini atau universitas bilang, Pak, aku paling hormat sama orang yang ngurus administrasi. Aku bisa stres mengurus administrasi di universitas, gak tahan dia. Tapi kalau ngajar aku bisa. Jadi aku hormat sekali sama orang yang ngajar. Hormatilah berbagai macam profesi. Tidak ada hierarki dari profesi. Semua profesi sama tingkatannya. Gajinya boleh beda. Tapi di hadapan Tuhan itu profesi itu sama. Maka hormati setiap bidang profesi dan bekerja sama dengan berbagai macam profesi supaya hidup Anda ini bisa kuat. Saya tidak pernah tidak bekerja sama dengan berbagai bidang profesi. Sampai sekarang saya jadi konsultan, bekerja sama dengan orang akuntansi, dengan orang administrasi, dengan orang office boy,
Ya, dengan segala macam orang kami berkoordinasi dan bekerja sama. Tidak melecehkan satu jenis profesi apapun, karena itu adalah berkenan kepada Tuhan. Dia sedang menampakkan karakter Allah. Dia sedang bekerja, berkarya, berguna bagi masyarakat. Jangan pernah Anda menghina suatu jenis pekerjaan, kecuali dia pencolek, kecuali dia pembunuh. Tapi kalau dia tidak ada salahnya, hormatilah dan bekerja samalah dengan orang-orang yang bekerja dari berbagai bidang profesi. Jangan titiri, ya, ingat, jangan titiri, jangan bekerja sendiri-sendiri atau bekerja untuk dirinya sendiri, ya. Jangan dulu. Yang kedua, sebagai penerapan, mari kita usahakan ya bekerja sama ya dengan bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Nah ini contohnya bukan ya, contohnya. Saya sejak mahasiswa, bukan sejak mahasiswa, sejak SMA saya sedang main gitar ya. Di sini, oh ada yang gitar ya, saya main juga. Saya tuh sedang main gitar. Jadi ada teman saya di ITB itu dia sedang nyanyi. Sayangnya suaranya sering lari-lari, ya. Nyanyi tapi senangnya dia gitu. Kata dia yang penting nyanyi kan, yang nyanyinya senang. Kalau yang dengar gak senang itu terserah kan. Jadi dia nyanyi bukan orang lain, nyanyi untuk dirinya sendiri. Ya kalau dia nyanyi dibilang, "Rul, saya mau nyanyi lagu apa?" Saya mau nyanyi lagu country road, ya. Baik, saya cari, oke, kuncinya C. Ya. Tapi saya rindu dia nyanyi, saya iringi dengan kunci C. Tiba-tiba di tengah jalan dia pindah kuncinya ke F. Semaunya dia, kalau orang nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyanyinya buat diri sendiri lah ya. Itu dia bisa pindah kunci pelan-pelan. Saya bilang, jangan kesana bro, saya bilang gitu. Itu jangan pindah kunci. Terus kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang lambat. Matnya nggak ada mat, teknya nggak ada. Country road, take me on to the place I belong, West Virginia. Harusnya kan ada itunya. Ya enggak, country road, take me on to the place where I belong. Saya nyanyinya kayak apa nih? Ya kan? Saya bilangnya bro, kalau nyanyi tuh yang jelas dong. Dia bilang gini sama saya, bro, lu jangan macem-macem ya katanya. Kalau saya nyanyi, ini kan saya nyanyi. Anda kan pengiring gitar. Kemana aja saya pergi, Anda iringi saya katanya. Namanya juga pengiring katanya. Iringin saya aja kemana, nguntit saya kemana-mana katanya. Jadi kalau saya pindah kunci, ikut pindah kunci juga katanya. Kalau saya mau tambah cepet, ikutin aja saya cepet. Yang begini nih saya bilang nih, di Indonesia yang bikin gak maju negara ini. Dia mau jalan sendiri. Dia gak mau lihat orang bekerja juga. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Bekerja sama itu bukan berarti dia bekerja, saya bekerja, tapi gak ada koordinasi. Banyak juga di universitas di Indonesia ini orang bekerja sama-sama bekerja, tapi nggak bekerja sama. Nangkap bapak saya nggak? Ada bekerja, saya bekerja, tapi gua nggak peduli kerjaan lu apa, dan hasilnya kayak apa, itu terserah. Ada banyak orang yang bekerja sama-sama bekerja, tapi tidak bekerja sama. Contohlah orang main musik klasik, simfoni. Kalau musik simfoni itu ada dirigennya. Kalau di Maranatha ada rektornya, dirigennya seperti ini. Kadang-kala ada suruh bunyi, kalau bunyi ada. Kadang-kala ada diam. Coba kalau dari depan sampai belakang itu drumnya gedang terus kan, kacau tuh musik klasik kan. Kadang-kala dia bunyi, kadang-kala dia enggak. Tapi lihat koordinasi itu.
Lihat kerjasama. Jangan semua kerja sama-sama kerja sendiri-sendiri, nggak peduli sama kerjasama. Ini yang terjadi seringkali di Indonesia. Departemen ini kerja, tapi satu dengan lain tidak berkomunikasi untuk bekerjasama. Ini salah satu yang menjadi masalah. Tirulah bermain musik seperti orkestra. Ada yang main biola, ada yang main trompet, ada yang main drum, tapi mereka melihat dirigen sedang suruh bicara, suruh stop, dan saudara bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Bisa ditangkap ya? Yang berikutnya, mari kita bekerja untuk sepakat mengandalkan Allah dalam kita bekerja. Saudara-saudara, firman Tuhan itu mengingatkan kita. Marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Andalkanlah Allah. Maka kalau saudara bekerja, saudara sebagai orang Kristen bekerja dengan seperti saya yang bekerja, kalau kita bekerja, jangan lupa kita berdoa. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Saya pernah ceritain nggak sama Anda ya, saya pernah mahasiswa di TB ya, jurusan elektro. Dulu di Maranatha juga paling top elektro. Katanya sekarang udah kalah sama kedokteran katanya. Dulu jadi waktu di elektro itu saya punya teman, orangnya dari Cepu. Orangnya orang kampung tapi pintar sekali orang. Orang kampung tapi pintar. Saya orang dari Jakarta tapi nggak pintar. Kurang pintarnya seperti itu. Kalau saya ketemu sama dia, teman saya ini selalu bilang, Roli, lu kuliah di ITB elektro, ya? Kuliah itu pakai otak, Roli, jangan pakai dengkul. Coba kalau Anda lagi kuliah digituin sama teman lagi, apa yang lakukan? Ya kan? Udah masuk ITB aja susah, pikir saya, dibilang sama dia, kalau Anda di elektro tuh pakai nih otak, jangan pakai dengkul. Wah, saya nafsu bener ini dia teman saya ini. Tapi habis itu ngomong itu saya masuk ke kamar dia serang saya. Aku berdoa, Tuhan, aku tersinggung Tuhan, dibilang sama temanku dari Cepu yang orang kampung itu. Dia ngeledek aku, dia bilang bahwa saya belajar itu harus pakai otak, jangan pakai dengkul. Akhirnya Tuhan bilang sama saya, tenang, kamu sabar sama orang seperti itu, jangan kamu emosional. Saya diledek. Satu kali kami satu pelajaran sama-sama gak lulus. Pembangkitan tenaga listrik. Dia gak lulus, saya gak lulus. Saya bahagia dia gak lulus. Karena ada juga ternyata orang pintar gak lulus. Dan sama dengan saya yang dianggap gak pintar juga, syukurlah gitu ya. Terus dia datang ke asrama saya. Kalau dia datang ke asrama saya, dia datang ngapain? Mau belajar sama Anda. Suara dulu ya, saya berdoa dulu. Di depan dia saya berdoa dulu. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai alam semesta, punya pengetahuan. Di kitab Kejadian Engkau bilang, Engkau bilang kami menguasai alam semesta. Kejadian 1 ayat 20 sampai 28. Tadi ya yang kita bacakan. Tolong Tuhan singkapkan dengan Roh Kudus supaya saya bisa mengerti pembangkitan tenaga listrik. Ya. Dia dengar itu doa saya. Dia bukan orang percaya ya. Habis itu selesai amin dan belajar sama dia. Ujian soal dan sebagainya. Singkat kata, ujian kami sama-sama. Waktu mau ujian dia datang ke asrama saya menjemput saya. Dia bilang, Nul kita buktikan ya. Anda kerja dengan Tuhan Yesus, saya pakai otak saya.
Bukan orang ini menantang sekali ya. Dia bilang, saya mau buktikan, katanya saya pakai otak aja. Anak sering ngajarin Tuhan Yesus, saya pengen tahu Tuhan Yesus itu ngerti pakai tenaga listrik apa enggak. Kami ujian duduknya di depan, satu di sini, satu di sebelah, supaya dua-duanya menonton. Waktu mau mulai, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya saya bisa. Dia lihat, pakai otak tadi. Dia bilang apa saya? Pakai otak. Akhirnya kami ujian. Beberapa bulan kemudian pengumuman. Waktu mau pengumuman dia datang lagi ke asrama menjemput saya. Alamak, gitu kan. Ayo kita lihat hasil ujiannya Rol, katanya. Ya, aduh udah toh. Saya bilang aku gak ikut deh. Kamu aja yang lihat deh. Kok takut katanya dia? Ya, saya jalankan kampus rasanya agak susah. Ketika nyampe di kampus dia lihat pengumuman. Kami orang saya tunggu di ayat 3 orang. Tuhan, apapun yang terjadi aku terima kasih. Begitu keluar dia nangis, dia peluk saya. Bro, aku gak lulus dulu. Aduh, aku ikut berani. Tapi kamu lulus. Wah. Terus aku tanya, nilainya apa? Aku dapat F. F itu dulu 0. Kunci Inggris kan. Aku dapat apa? Dapat A. Langit sama bumi. Saya pulang. Malamnya jam 11 malam dia datang ke asrama saya. Kayak Nikodemus datang ke Tuhan Yesus malam-malam. Ketika malam dia tanya sama saya, Rul, apa rahasianya lu bisa dapat A? Gua dapat F. Saya jawab ini, oh, bro, lu kawan gua. Anda kan sering bilang kalau belajar itu harus pakai otak, jangan pakai dengkul. Saya selama ini belajar pakai otak dan pakai dengkul. Otak buat mikir, dengkul buat Jalan. doa. Pakailah dengkul Anda ini untuk bekerja. Jangan hanya pakai. Pakailah pikiran kita untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, tapi pakai juga dengkul untuk berdoa. Karena Allah ingin saudara mengandalkan Dia. Andalkan Tuhan lewat doa-doa. Orang labur. Jangan pernah Anda bekerja setiap hari tanpa mulai dengan doa. Ada banyak orang mau kebaktian, doa dia. Mau kebaktian ya, tapi kalau mau kerja nggak berdoa dulu. Mau makan pasti berdoa, takut keracunan soalnya. Tapi kalau mau kerja banyak orang yang lupa berdoa. Bukankah Tuhan ingin saudara mengandalkan kuasa Allah di dalam pekerjaan kita? Bukan hanya ketika kita kebaktian atau pelayanan atau mau makan. Sebagai kesaksian, saya punya kelompok yang sampai hari ini orang yang bekerja di PLN, orang-orang ini dalam kelompok kecil saya. Dari mulai mereka masuk di PLN sebagai kroco ya, kroco maksudnya staff. Saya bersama-sama mereka dan saya membina mereka. Sampai hari ini mereka sudah menjadi manajer masing-masing. Kami belajar bekerja sama dalam bekerja. Bukan hanya di pelayanan di gereja atau di para gereja di Perkatas, tapi di tempat kerja. Orang Kristen harus belajar bekerja sama. Sehingga ketika yang satu lain kena badai, yang satu bisa nolongin. Kelompok tumbuh bersama begini sangat dibutuhkan. Sebagai penutup, next please. Bersyukurlah kepada Tuhan, saudara dan saya masih hidup hari ini. Amin, saudara. Udah lewatin krisis, saudara. Amin. Saya sama istri saya bilang, oh Tuhan bisa lewat krisis tahun 2020 sampai 2022.
Dan 2022 begitu krisisnya sudah turun, saya diminta sama dokter saya untuk operasi jantung bypass. Jadi saya di bypass, dibelek ini, ya, pasca COVID. Kalau lagi COVID saya kira lewat saya. Pasca COVID, dibelek ini September 2022. Dan ternyata berhasil sampai hari ini masih hidup. Bersyukurlah kalau bisa melewati COVID. Bersyukur juga perang masih ada. Nggak tahu akan jadi perang dunia ketiga atau enggak. Kita nggak tahu kembali terusnya. Tapi saudara, bersyukurlah. Apalagi saudara dan saya masih bisa bekerja. Sementara ada banyak orang yang menganggur di luar dan makin banyak pengangguran di luar. Kalau saudara dan saya masih bisa bekerja di Maranatha, oh haleluya. Itu adalah anugerah Allah. Bersyukurlah. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkarya. Untuk peradaban manusia di Indonesia ini. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan orang-orang mahasiswa yang adalah masa depan bangsa. Mari bekerja sama. Yesus tidak bekerja sendiri. Yesus bekerja sama dengan murid-muridnya. Dia mengkader murid-muridnya. Dia tidak berjalan sendiri. Kemana-mana dia pelayanan, dia mengadakan mujizat, roti dan ikan, dia bersama murid-muridnya. Menyembuhkan orang, dia bersama-sama. Yesus memberikan contoh teladan bagaimana saudara dan saya perlu hidup bersama dan bekerja sama. Karena itulah yang membuat saudara kuat, bisa menghadapi krisis seperti COVID, bisa menghadapi krisis perang sekarang ini, dan bisa menghadapi krisis, multi krisis di dalam negeri dalam transisi kepemimpinan. Tentunya kita minta kepada pertolongan Roh Kudus yang memberikan hikmat, supaya kita tahu bersikap dengan benar. Jangan terkecoh oleh banyak orang lewat media sosial yang menggos macam-macam, yang membuat segala macam orang keliru dan sebagainya. Jangan, Anda butuh hikmat dari Roh Kudus supaya bisa melanjutkan karya-karya Anda dengan bekerja sama. Makin banyak, makin berkembang, makin kuat. Makin erat, makin kompak, makin kuat. Ingat satu ini. Dan makin Anda sepakat dalam bekerja, Anda makin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Ini mau sorry, saya terharu tentang apa yang dibikin di hari ini. Sangat menggerakkan hati selalu sebenarnya untuk kita di Maranatha. Udahlah, ego masing-masing dibuang. Kita harus kerjasama. Wow, thank you Bang. Beri sekali lagi aplaus buat Bang ini. Ya, Bapak Ibu, kita mau sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu sekitar 35 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang mau buka sesi tanya jawab, kami persilakan. Pilih. Ya, silakan Pak Pilih. Mundur, hilang, nggak mau. Ada yang salah panggil nama, dia tersinggung, hilang Pak. Jadi mengumpulkan orang itu susah sekali. Walaupun kita memiliki tujuan yang sama, ayo kita bikin grup ini, kita bikin vokal grup ini. Pada faktanya kalau tidak tercukupi
kemauan pribadinya, kepentingan pribadinya, nggak bisa Pak. Jadi teman-teman harus berhati-hati, memiliki empati ya Bu Rosida ya, Prof ya, empati supaya kita kalau ngajak orang itu kira-kira kepentingan dia apa, supaya dia itu mau nempel sama grup kita. Walaupun tujuannya sama, kalau kepentingan masing-masing tidak dicapai bisa buyar Pak, karena setiap orang itu bukan gigi. Itu komentarnya, jadi jangan naif kita kalau ajak orang. Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapin aja Pak Ruli. Silakan. Saya bicara lidi itu adalah sebagai ilustrasi. Jangan dianggap letterlet gitu ya, itu kan supaya memberikan gampang. Alkitab sering memakai perumpamaan. Ya, kalau ngomong semua manusia, semua punya perasaan, itu memang semua ada, tapi supaya menyederhanakan pakai ilustrasi. Tuhan Yesus pakai ilustrasi, Alkitab pakai ilustrasi. Saya juga pakai lidi ini ilustrasi saja. Pada kenyataannya memang manusia itu memang utuh ya. Manusia itu bukan hanya punya perasaan, punya roh, jiwa, tubuh. Tiga Pak. Ya, roh, jiwa, tubuh. Manusia selalu punya roh, jiwa, dan tubuh yang saudara di dalamnya ada karakter Allah. Saya ulangi ya. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, tapi gambar Allah itu masih ada kelihatan di dalam diri saudara dan saya. Tidak semuanya hilang. Jadi kalau ada orang itu ingin bekerja, berkarya, itu adalah gambaran Allah yang ada di dalam diri Anda dan saya. Hormatilah orang punya berkarya dan sebagainya. Itu adalah gambar ilahi yang mulia dari setiap. Tapi memang Kejadian pasal 3 Alkitab mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memberontak terhadap Allah. Dan ini yang membuat masalah. Karena dengan pemberontakan terhadap Allah, manusia menjadi egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, titiri. Manusia gak peduli orang lain, bahkan gak peduli Allah. Kalau saudara lihat di dunia ini, makin banyak gerakan individualisme, makin banyak orang ke arah individualisme. Karena memang Yesus katakan di akhir zaman nanti makin sulit zaman ini. Orang makin mementingkan dirinya sendiri, gak peduli orang lain. Itu Yesus katakan. Jadi dosa membuat manusia ini menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Tapi saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah sama masalah. Karena di dalam diri manusia itu ada, tadi saudara katakan ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, mati aja loh kata orang. Ya, manusia ini pasti punya kepentingan, bro. Nggak ada orang yang punya kepentingan. Tapi bagaimana kita merajut kepentingan ini supaya orang itu kita ajak kerjasama. Semua partai punya kepentingan, saudara. Semua orang punya kepentingan. Semua organisasi punya kepentingan. Bagaimana kita merajut kepentingan itu? Disitulah seninya kita bekerja sama dan menjadi pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang bisa merajut kepentingan banyak orang. Seorang dirigen daripada orkestra itu adalah dia bisa melihat kapan harus bunyi atau enggak. Ini di tangannya dia. Ya kan? Jadi dia harus pintar untuk melihat setiap orang apa bunyinya, kepentingannya apa. Itulah kita yang mau bekerja sama. Dan setiap orang itu punya motivasi yang perlu kita dekati dulu, kita ajak ngopi-ngopi dulu. Kalau saya, ya, kalau kita mengajak orang tiba-tiba langsung, kita bikin gini, kata dia,
Enggak, emangnya gue nggak punya kepentingan, gue nggak ada waktu untuk itu. Kasih dulu dia motivasi. Terlebih kalau Alkitab katakan beri dia visi. Kalau orang menangkap visi dari Tuhan, dia ngerti, dia punya motivasi untuk melaksanakan visi. Sebabnya kalau kita mau kerja sama orang, nomor satu saudara harus belajar memotivasi orang. Dan motivasi itu harus keluar dari kejujuran. Beri dia visi yang mulia. Jangan PHP. Ya, jangan kasih pengharapan palsu. Bohongin orang. Jangan pernah. Kalau kita memang tahu bahwa ini pekerjaan mulia, bagus, kasih tahu dia. Saya sudah puluhan tahun bekerja sama orang dengan manusia, bukan lidi Pak, ya Pak. Dan ternyata orang itu mau. Sampai hari ini saya banyak mengerjakan pekerjaan. Contoh sederhana. Saya baru aja tamat dari TV dan bekerja di Jawa Barat, di Jalan Cikapundung ini, PLN, tahun 84. Ketika saya bekerja di proyek, saya lihat orang-orang pada nyantai-nyantai, pada malas kerja. Karena kerja di PLN, kerja nggak kerja dibayar juga. Jadi orang itu saya lihat, waduh di proyek ini, anak buah saya banyak orang STM listrik, STM sipil, kok banyak yang nganggur. Oh dia bilang, Pak, nggak ada APBN-nya Pak. Maka kalau nggak ada APBN, nggak ada duit, kita nggak kerja. Wah, sayang sekali nih orang-orang yang bekerja STM bagus-bagus. Saya keliling Bandung dan saya lihat dia. Wah, saya lihat ada tiang listrik. Saya biasa di Jakarta aja, saya ke Bandung. Tiang listriknya ada yang tiang besi, ya kan? Udah karat-karat dan sebagainya. Terpikir saya, kalau gitu saya mau bikin nih tiang listrik yang dari beton. Ya, dari tiang beton, karena nggak karat kan. Dan gitu saya perlu bikin nih penelitian nih sama tiang betonnya dan bikin buku standarnya. Mulailah saya memotivasi anak-anak STM ini. Yuk kita bikin tiang listrik yang ada di Bandung dan Jawa Barat. Kami bikinlah 2 tahun buku namanya Standar Konstruksi Jaringan Distribusi dengan tiang-tiang beton. Tidak lagi pakai tiang besi. Mereka lihat, wah ini pekerjaan asik nih, mau merubah Jawa Barat nih. Saya bilang daripada tiang-tiang besi begini karatan, ayo kita. Dan mereka orang Jawa Barat, mereka semangat. Nangkap visi ini kan, kerja dia semangat. Selesai buku itu, kami jual 20.000 tahun 86. Supplier, kontraktor beli, sampai yang di Tegal yang membuat source-nya beli semua. Dan saudara boleh lihat sekarang di Jawa Barat semua tiang beton, nggak ada lagi tiang besi. Betonnya, konkretnya dari Indonesia, tidak impor dari luar negeri. Yang membuat sistemnya pun orang PLN sendiri, orang-orang STM ini. Kuncinya motivasi dengan visi kerjaan. Kalau dia tangkap itu, dia all out. Dia tahu buku yang 20.000 itu, buku merah 20.000 itu akhirnya adop sama PLN dan sama Bappenas dijadikan standar nasional jaringan distribusi seluruh Indonesia. Hari ini ada ke seluruh Indonesia, Anda melihat tiang beton 9 meter, 11 meter, 13 meter, semua sudah. Saudara, ada banyak pekerjaan yang bisa kerjakan, ya. Yang kerja bukan satu lini. Yang kerja itu manusia yang brilian, yang punya ide, yang punya kemampuan yang Tuhan kasih untuk menguasai alam semesta dan membangun peradaban dunia. Manusia lebih baik daripada kita. Jangan sampai Anda menganggap manusia itu seperti robot.
Anda bikin program dia ikutin Anda. Nggak bisa. Dia bukan robot. Motivasi dia supaya dia bisa bekerja. Jangan hanya diprogram seperti robot. Jangan juga menganggap manusia seperti binatang yang bekerja dengan nalurinya sendiri. Sudah biarkan dia bekerja. Hormati dia sebagai manusia yang punya motivasi, yang punya penglihatan, yang punya inteligensia, yang punya hati. Bekerjalah dengan 3 hal: head, hands, and heart. Ajak orang lain bekerja, pakai otaknya, pakai tenaganya, dan pakai hatinya. Menangkan hati orang sebelum kita bekerja sama. Kalau hatinya belum dimenangkan, kalau dia itu dianggap sebagai robot yang disuruh-suruh, gak akan mau dia. Kalau dia kita anggap sebagai binatang, dia gak akan mau. Apalagi dijadikan sapu lidi, bedak. Tangkap ya? Sudah terjawab Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makasih Pak Ruli, keren banget. Bapak Ibu daging semua ya kita dapat ini ya. Ya dari Pak Ruli luar biasa. Sebenarnya tadi aku kayak keingat ya beberapa hal ke belakang gitu terkait dengan kerjasama Pak Ruli. Jadi beberapa ada yang bisa kita bantu, beberapa teman-teman kita ada yang tidak bisa kita bantu dengan case-case tertentu seperti itu. Iya, kita kerjasama mau gimana nih gitu. Jadinya aku masih kayak bisa nggak ya aku bantu teman-teman itu gitu loh. Jadi apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi wah banyak sih Pak Ruli. Kayaknya itu diskusi kelompok nanti. Iya boleh, itu dia. Itu yang Itu pertanyaan yang udah saya berikan nanti untuk didiskusikan. Iya, itu untuk menghantar ke sesi diskusi kita nanti. Tadi ada pertanyaan Iya, kedua kan? betul. Pertanyaan kedua ada dari Pak Abe, pertanyaan ketiga dari Bung Faber. Langsung aja Pak Abe dan Bung Faber nanti langsung bertanya. Ya, silakan Pak Abe. Selamat pagi menjelang siang. Salam hormat saya buat Anda sebagai pasangan sebenarnya, buat Ibu juga. Jadi ada Bapak sukses ini karena ada pendampingnya ya Pak ya, pasti ya. Saya bertemu dengan Ibu tadi pagi, karismanya beda dengan Pak. Karismanya ada Tuhan Yesus di situ. Pertanyaan saya sebenarnya sama dengan Pak Philips, tapi lebih ke arah bagaimana kita memanage konflik Pak. Karena memang kondisi ketika kita bersatu itu kan seperti yang Bapak ceritakan itu kan memang sangat tidak mudah gitu ya. Jadi nyambung yang malam kemarin karena dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita ingin menyatukan visi gitu ya, ingin menyatukan visi supaya tidak sama-sama bekerja tapi jadi bekerja sama, pasti kan ada konflik dulu tuh. Mungkin Bapak punya pengalaman itu yang bisa jadi bekal buat kami semua supaya konflik itu bukan lagi menjadi sesuatu yang membuat orang membenci satu dengan yang lain, tetapi justru bisa saling menghargai karena disitulah ada perbedaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abe. Langsung Bu. Boleh saya jawab dulu? Sorry. Boleh saya jawab dulu? Mau dijawab dulu boleh Pak, silakan. Jangan lupa ya. Iya Pak. Ya, silakan. Masih Manjuntak. Saya bilang, Pak, saya pernah membaca sebuah buku. Wah, ger semua orang lagi konflik begini, ger. Saya pernah membaca sebuah buku. Dalam buku itu ada quotes, Pak. Quotes apa? Kita tidak bisa melarang burung berterbangan di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang, mencegah kalau dia mau bersarang di kepala kita. Ada yang pernah dengar? Saya ulangi ya. Kita tidak bisa melarang burung berterbangan di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah kalau dia mau bersarang di kepala kita. Ya? Pernah dengar kan? Siapa yang tahu itu siapa yang bicara itu? Bukan Pak Rudi yang bicara itu, bukan. Saya cuma baca di buku aja tuh. Kalau Anda belajar filsafat, Anda belajar sejarah pasti tahu tuh. Anda lebih tahu dari saya. Saya baca dari buku. Waktu saya bilang begitu,
itu si bos itu langsung kayak kehilangan auranya. Langsung dia berbalik dan dia tinggalkan. Semua ada rapat itu bilang, oh syukur Ron, Anda ngomong begitu katanya. Semua merasa lega karena berhasil mengatasi konflik yang sangat. Bosnya masuk dan semua pada meluk saya, Ron. Untung. Itu buku apa loh katanya? Tahu nggak yang ngomong itu? Itu saya bawa buku dari buku Perkatas, Bekerja Tanpa Kehilangan Visi. Itu adalah quotes dari Martin Luther. Itu perkataan Martin Luther yang saya baca dari buku Perkatas yang namanya Bekerja Tanpa Kehilangan Visi. Jadi konflik itu tidak bisa dihalangi. Yang namanya manusia dosa itu maunya macam-macam, ya kan? Bagaimana orang bisa mengatasi konflik yang ruwet seperti di tengah bangsa kita juga ini? Ya, harus ada visi yang dari Allah. Kalau nggak ada perkataan dari Tuhan, kalau nggak ada visi dari Tuhan, memang manusia ini maunya bunuh-bunuhan semua, maunya ribut semua. Karena memang nggak punya arah. Setiap orang kayak orang itu nggak punya arah, yang tubuh-tubuhkan aja, nubuk sini, nubuk sana, nubuk sini, sama-sama nggak punya visi. Seperti kayak tikus yang gelap gitu, nggak tahu arahnya, nubuk sana, nubuk sini. Kayak orang bekerja di sebuah ruangan yang gelap, dia nabrak sini, nabrak sana, karena emang nggak ada terang. Manusia perlu terang ilahi. Visi dari Tuhan membuat orang itu celing, sadar. Kalau nggak diterangin, manusia itu memang bebal. Maunya berantem, maunya ribut, cekcok, maunya didengar sendiri. Itulah kita orang berdosa. Perlu tobat dan perlu minta hikmat dari Roh Kudus. Itulah di dalam kekristenan. Indahnya kita bertobat pada Kristus dan Allah mengirimkan Roh Kudus yang memberi kita hikmat supaya memberi arah pada orang yang nggak punya tujuan, supaya memberi arah kepada orang yang nggak punya cita-cita, supaya orang memberikan arah kepada orang yang sedang berantem ini semua. Saudara, Tuhan minta untuk memberikan jalan supaya orang bisa bekerja sama tanpa pertolongan Roh Kudus yang memberikan hikmat. Tadi di kata terakhir dari saya itu kan ini penutup itu, tanpa hikmat dari Roh Kudus Anda akan berhadapan dengan manusia-manusia yang bebal, yang senangnya berkonflik. Senangnya berkonflik, bro. Emang senangnya berkonflik. Dia senang fighting. Anda lihat aja di media sosial di Indonesia ini, kerjanya konflik terus kan, ribut terus. Jangan terjebak. Sharingkan firman Tuhan, sharingkan berkat Tuhan, sharingkan pengalaman kesaksian di dalam media sosial. Berikan arah orang itu, supaya orang itu punya arah. Kalau tidak, yang ada adalah cekcok, ribut, ya, orang Indonesia sendiri itu. Dan ini harus diantisipasi menjelang transisi kepemimpinan 20. Itu aja. Terakhir yang wanita. Ya, kami silakan. Pulau Cenjen. Terakhir. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ruli. Saya sangat terberkati oleh apa yang dipaparkan oleh Pak Ruli dari awal sampai akhir. Tadi karena Pak Ruli di awal mula pemaparan ini terkena COVID, ya saya jadi ingat Pak, saya nggak menanyakan sesuatu, tapi saya ingin ya mengaminkan, mengiyakan apa yang dipaparkan oleh Pak Ruli. Ya memang tadi di awal COVID, ya saya jadi teringat Pak, memang pentingnya kerjasama atau bekerja sama gitu. Ketika di komplek kami, itu komplek saya, tempat tinggal ada yang terdampak COVID, itu kerjasama dari warga itu luar biasa. Ya, terutama ya ketika ada yang terpapar, keluarga yang terpapar, kami semua warga itu kami mengumpulkan, ada yang membagikan beras, ada gas,
karena mereka kan terisolasi ya, nggak boleh keluar. Jadi warga itu mengumpulkan ada yang memang obat-obatan, gas dan kebutuhan pokok. Tapi memang di saat kita bekerja sama memang harus ada yang memelopori juga. Harus ada yang memelopori atau mungkin yang boleh dikatakan leader yang untuk ayo kita bekerja sama. Dan di saat itulah ya semua kami bekerja sama. Seperti itu Pak, dan ya sangat-sangat penting untuk bekerja sama dan ada rasa empati ketika ada seseorang mengalami sesuatu seperti itu. Dan kemudian saya teringat tadi Bapak katakan terkait dengan memang ya otak dan dengkul ya Pak. Karena saya punya pengalaman hal yang serupa gitu ketika saya belajar, ketika saya di Trisakti mengambil satu mata kuliah, ketika S3 di Trisakti mengambil satu kuliah apa ya, saya lupa metodologi penelitian. Jam 1 saya harus presentasi single untuk memaparkan artikel karena itu sebagai ujiannya gitu. Nah saat itu saya mengolah data dan olahan datanya jam 1 itu belum jadi. Waduh, 2 jam lagi seperti apa? Saya sangat-sangat takut, apalagi dosen yang ibarat kata ya dosennya waduh kalau enggak waduh dia bisa dipermalukan gitu dan killer walaupun seorang ibu. Akhirnya saya teringat Pak, memang saya harus menggunakan dengkul lutut saya. Waduh bagaimana ya, yang memang latar belakangnya banyaknya muslim. Dan saat itu saya pergi masuk ke kamar mandi dan saya hanya bisa saya lakukan adalah dengan kamar mandi kebetulan bersih Pak, kering. Jadi saya berlutut, saya dengan menggunakan dengkul saya lutut, saya berdoa, Tuhan saya tolong supaya ini bisa, dan saya takut saya nilai saya nggak fail gitu, nggak lulus. Dan akhirnya ketika saya memang berlutut di kamar mandi beberapa menit, akhirnya saya keluar. Dan beberapa lama kemudian hasil olahan datanya masuk dan segera saya segera saya print dan saya soft cover itu. Dan puji Tuhan Pak Ruli, jadi saya teringatkan memang sangat penting Bapak Ibu doa ya otak dan lutut kita dipergunakan itu. Dan akhirnya saya presentasi dan selesai. Dan puji Tuhan, walaupun memang saya tidak dapat A, tapi mendapatkan nilai B+ itu adalah nilai yang tertinggi di kelas itu. Dan kebetulan B+ itu tidak semua, dan yang lain rata-rata adalah dapat nilai B. Dan hanya kalau nggak salah 2 atau 3 orang yang dapat B+. Dan saya di antara seperti itu, saya tidak pintar, tetapi ya saya banyak menggunakan lutut Pak. Dan terutama ketika S2 banyak orang mengatakan ibu ya jujur mah katanya nggak akan yang di antara kita nggak akan lulus paling cepat, yang paling bocor katanya, yang paling terlambat baik di S2 maupun yang S3. Saya berpikir seperti itu, tapi luar biasa karena memang apa yang kita tidak pikirkan Pak, ketika kita mengandalkan Tuhan dengan lutut kita, Tuhan berbuat yang luar biasa. Sehingga S2 memang saya bisa dari teman-teman, saya bisa lulus yang paling cepat, walaupun nggak 2,5 tahun ya, walaupun ya agak lama, tapi itu Pak yang saya juga basikan. Dan terima kasih Pak Ruli, saya sangat terberkati oleh apa yang Bapak paparkan. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat ketika kita sungguh-sungguh inline dengan ajarannya. Ajaran Yesus itu adalah ajaran yang mendarat pada permasalahan. Allah kita bukan Allah yang nongkrong di kayangan di surga. Allah kita Allah yang bekerja di tengah pekerjaan kita, di tengah pelayanan kita, dan Dia mau mengambil bagian. Dia mau bekerja sama dengan saudara dan saya. Saya ingin menutup dengan sebuah perkataan dari seorang ahli namanya Toynbee. Dia mengatakan teorinya challenge and response. Dia mengatakan demikian. Manusia di dunia ini kalau dia dapat challenge, dia dapat tantangan,
biasanya itu yang membuat kemajuan. Kalau manusia tidak ada tantangan, letoy semua, nggak ada kemajuan, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Jadi kalau kita pernah menghadapi COVID, itu tantangan. Justru bangsa ini berhasil dengan respons yang positif, kerjasama tadi katakan, dan membuktikan kita bisa mengalahkan perang ini. Meskipun tak bisa perang dunia ketiga, ini juga adalah another challenge. Tapi kalau respons kita benar, bukan malah ribut, tapi kita mau kerjasama, saling tolong menolong, dan berharap kepada Tuhan supaya Tuhan ikut campur bekerja dalamnya. Mari lihat, ada banyak nanti pekerjaan-pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan, dan saudara sendiri akan terperangah. Lihat, bisa ya. Kalau kita hanya bersifat dengan pikiran manusia belaka, kapan Indonesia mau maju? Kapan? Tapi kalau kita itu berharap pada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saya setiap hari berdoa sama istri saya, Tuhan, tolong belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa ini Tuhan, yang sering berantem terus, tonjok-tonjokan terus, saling menghina terus. Orang Indonesia lihat kalau ada di dalam media sosial paling brengsek, paling kotor, paling tidak bisa bekerjasama. Mari kita sebagai orang Kristen memberikan warna yang orang dengar akan visi dari Tuhan, perkataan Tuhan, ada firman Tuhan, ada kesaksian bagaimana pekerjaan Tuhan. Itu dirindukan oleh bangsa ini. Biar saudara dipakai oleh Tuhan untuk hal ini. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya, Bang Ruli. Saud gak akan berikan lagi untuk closing statement. Keren banget Bang Ruli, kami persilakan kembali ke tempat. Itu closing statement yang luar biasa dari Bang Ruli. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk Bang Ruli. Thank you Bang. Ya, Bapak Ibu langsung saja kita lanjutkan ke sesi diskusi. Akan kami persilakan Kak Rita untuk memimpin sesi diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Iya, baik. Terima kasih Bang. Saya panggil Abang karena memang adik gitu ya. Sama-sama dulu binaan Ibu Dorothy Max bersama dengan istrinya Bang Ruli Kak Maria. Jadi kami sama-sama dulu di Persekutuan Mahasiswa Kristen Open House. Baik, kita akan memberikan tanda kasih untuk Bang Ruli. Minta kesediaan Ibu Ketua, Ibu Sriwati, diundang untuk ke depan. Bang Ruli juga silakan ke depan. Mana? Mas Bor? Ngantuk. Nanti enggak? Sabtu biasa tidur soalnya. Boleh ke tengah Bu? Suruh ke tengah. Lihat dulu ke depan, mau foto dulu. Ya, Ke tengah Bu. saya ke sana. Ke tengah Bu. Iya. Iya. Oke. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan nanti masuk ke diskusi kelompok, nanti sambil snack begitu ya, sambil kudapan ada di samping. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita berdiri. Iya. Hadap ke sana, ke kanan. Hadap ke kanan. Silakan saling memijit, mau dipukul-pukul, dipijit-pijit begitu ya. Soalnya tadi duduk lumayan lama gitu. Sudah? Kalau sudah sebaliknya gantian dong. Wah, ini kesenangan dipijitin terus ya.
selesai? Silakan.